Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Pradi Amir dengan NIM 18650048 kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan teknik manajemen proyek TI, manajemen waktu. Oke, langsung saja. Tujuan: memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivis, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya ganti card, part, CPM, mengerti penggunaan gun card dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan menjaminkan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tepat, memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis atau hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram balok atau bar chart dan analisis jaringan kerja network analis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Tahapan manajemen proyek waktu proyek: definisikan aktivitas, identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil proyek. Pengurutan aktivitas, identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Estimasi durasi aktivitas, estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Membangun jadwal, menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Mengendalikan jadwal, mengendalikan perubahan jadwal proyek. Tujuan umum manajemen waktu proyek berikut contohnya. Satu, daftar aktivitas, activity list, dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas, informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain identifikasi aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas pendahuluannya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta asumsi. 2. Orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. 3. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. 4. Aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesai suatu pekerjaan, misalnya tanggal produk yang dihasilkan, laporan berguna dalam memonitoring kemajuan proyek. Urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dan menyusun urutan aktivitas. Berikut network diagram dan critical path analysis. Lanjut, precedence diagram. Diagram jaringan proyek diagram merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau juga disebut skema, menunjukkan hubungan logis
aturkan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan aktivitas on arrow atau arrow diagramming method. Manfaat menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, membuat perencanaan jadwal proyek yang paling ekonomis, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan metode jalur kritis, teknik evaluasi dan review proyek, dan metode diagram pendahuluan. Perbandingan CPM, PERT, dan JM berikut contohnya. Mekanisme penggunaan: identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan, menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk sesi dan paralel, memberikan perkiraan umum waktu masing-masing kegiatan, identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu menyelesaikan proyek, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow diagramming metode disebut juga activity on arrow project network diagrams. Aktivitas diimplementasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan karir akhir sebuah aktivitas. Hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses pembuatan diagram. Berikut prosesnya. Tentukan sebuah aktivitas yang berawal di node 1, gambarkan node akhirnya dan tanda panah yang menghubungkan node 1 dengan node akhirnya. Tulis huruf dan nada aktivitas disertai estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Diagram terus digambarkan hingga semua aktivitas tersentuh pada diagram termaksud keterkaitan dengan satu aktivitas dan aktivitas lainnya. Lanjutkan menggambar network diagram dengan cara menggambarkan dari kiri ke kanan. Perhatikan node-node yang diikuti oleh dua atau lebih aktivitas atau sebaiknya satu node yang didahului oleh dua atau lebih aktivitas. Jika perlu digabung atau dipisahkan. Perhatikan aturan semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Berikut aktiviti on arrow. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan lingkaran yang mengawali dua peristiwa. Berikut contohnya. Simpul pada awal. Berikut contohnya. Beberapa hubungan pada awal. Berikut contohnya kegiatan-kegiatan yang mendahulinya. Contohnya seperti gambar berikut. Kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya, serta kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan. Hubungan ketergantungan antar kegiatan. Satu, kegiatan B mulai selesai setelah A selesai. Kegiatan B dan C dimulai kalau waktu A selesai. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Berikut beberapa ketergantungan umum penggunaan awal. Harus jelas dan mudah dibaca, harus dimulai dari suatu kejadian atau event dan diakhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah, akan tetap tidak boleh garis lengkung, kecuali dalam hal khusus. Panjang anak panah tidak bisa kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari perpotongan antar anak panah. Tidak boleh ada dummy dan yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Satuan waktu yang digunakan satu jenis, jam, hari, minggu, atau bulan, dan lain-lain. Contoh aktivitas on arrow, network diagram untuk proyek X. Aktiviti on node, presiden diagram metode untuk M. Aktiviti on node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas.
lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dan memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Berikut simbol pada AON. Aturan dasar pada AON. Aturan dalam penggunaan AON. Pada pengaplikasian konsep kerja AON ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. Berikut contohnya. Aturan dalam penggunaan AON. Untuk penggunaan AON, pada diagram berikut ini aktivitas A dan D harus selesai sebelum aktivitas E dapat dimulai. Contoh penggunaan AON task dependencies. Presiden diagram metode PDM. Kegiatan digambarkan dengan kotak panah antar kotak memiliki ketergantungan. Finish to start, A selesai baru B dimulai. Finish to finish, A selesai baru B bisa selesai. Start to finish, A mulai baru B boleh dimulai. Start to finish, A mulai baru B boleh selesai. Berikut simbol dalam PDM. D. Durasi kegiatan. ES earliest start time, waktu terawal kegiatan dapat dimulai. EF earliest finish, waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan. LS late start, batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. LF late finish, batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Contoh penggunaan PDM. Contoh penggunaan PDM. Keterangan kegiatan A harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan D. Kegiatan B harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan E dan F. Kegiatan C harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan G. Kegiatan D dan E harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan H. Kegiatan F, H dan I harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan J. Kegiatan J harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan I. Estimasi durasi aktivitas. Membangun jadwal. Gunakan hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal jadwal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari prosesnya adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart, PERT analysis, critical path analysis, dan critical event scheduling. Gantt chart menampilkan jalur proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhirnya dalam format kalender. Simbol-simbolnya A. Black lemon, milestones or significant event on a project with zero duration. The black bars summary text. Major horizontal bars text. Arrow differential define task. Gantt chart berikut contohnya. Contoh Gantt chart untuk proyek perangkat lunak. Milestone adalah peristiwa pertanda yang mempunyai durasi 0. Kriteria SMART dalam membuat milestone yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time frame. Contoh tracking Gantt chart. Critical Event metode. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Cara menentukan critical path metode CPM. Buatlah network diagram yang baik, lalu tambahkan durasi tiap aktivitas pada setiap jalur yang ada pada diagram tersebut, dan jalur terpanjang adalah critical path.
Cara menentukan critical path metode. Contoh asumsi satuan waktu adalah hari. Berikut contohnya. Isu dalam critical path: jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconception critical path adalah critical aktivis. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Menghitung early and late start and finish dates. Contoh menghitung early dan late start and finishing dates. Untuk project 2002, schedule, table, view, showing, free and total slate. Diagram evaluasi and review teknik. Program evaluasi and review teknik. Berteknik analis network diagram yang dapat digunakan untuk mengestimasi durasi proyek, di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individual. Penggunaan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivis, optimis, most likely, dan pesimis. Contoh yang sangat sederhana dari sebuah diagram PERT. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir positif. Orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat menyatakan kemajuan proyek dan stakeholder, dan menyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur, dan mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelola proyek karena menyediakan informasi berikut. Formula dan contoh PERT. Oke, mungkin yang dapat saya sampaikan, dan kurangnya